SMJ 702, saya akan membawakan presentasi etika bisnis. Berikut ulasannya. Industri skincare terus berkembang pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perawatan kulit. Namun, di balik kemajuan ini muncul berbagai praktik bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip etika seperti overclaim atau klaim berlebihan atas manfaat produk yang tidak terbukti secara ilmiah. Kasus seperti ini sering kali disertai dengan penggunaan bahan berbahaya tanpa izin seperti hidrokinon yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran etis, tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap industri secara keseluruhan. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis masalah etika bisnis yang muncul, memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan, serta memahami regulasi yang relevan demi menciptakan industri yang lebih bertanggung jawab. Yang pertama, pandangan terhadap praktik overclaim dalam industri skincare. Saya tidak setuju dengan praktik overclaim dalam industri skincare karena tindakan ini melanggar prinsip etika bisnis dan berpotensi merugikan konsumen. Berikut alasan-alasan mendetail terkait pandangan tersebut. Yang pertama, melanggar prinsip kejujuran dan integritas. Dalam etika bisnis, kejujuran adalah nilai utama yang harus dipegang oleh perusahaan. Overclaim, seperti mengklaim kandungan bahan aktif yang lebih tinggi dari kenyataannya atau manfaat yang tidak didukung bukti ilmiah, merupakan bukti penipuan. Hal ini bertentangan dengan teori deontologi yang menekankan bahwa tindakan harus didasarkan pada kewajiban moral untuk berbuat benar, terlepas dari hasil akhirnya. Menipu konsumen bahkan demi keuntungan adalah tindakan yang tidak etis. Yang kedua, menyesatkan konsumen dan melanggar hak konsumen. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan tentang produk yang mereka gunakan. Ketika suatu produk diklaim memiliki kandungan bahan aktif tertentu, namun kenyataannya jauh di bawah standar efektif, konsumen dipaksa membuat keputusan berdasarkan informasi yang salah. Hal ini melanggar prinsip keadilan atau justice dalam etika bisnis yang mengharuskan perusahaan memberikan perlakuan adil kepada konsumen. Lalu yang ketiga, berpotensi merugikan kesehatan. Overclaim dapat menciptakan harapan yang tidak realistis dan, dalam beberapa kasus, membahayakan kesehatan konsumen. Sebagai contoh, produk yang mengandung bahan berbahaya seperti hidroquinon tanpa izin dapat menyebabkan iritasi, kerusakan kulit, atau bahkan efek jangka panjang yang lebih serius. Dalam etika utilitarianisme, yang menilai baik buruknya tindakan berdasarkan manfaat atau dampak positifnya, praktik ini tidak dapat diterima karena kerugian yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada keuntungan. Yang keempat, merosotkan kepercayaan terhadap industri skincare. Praktik overclaim juga memiliki dampak jangka panjang pada reputasi industri skincare secara keseluruhan. Ketika konsumen kehilangan kepercayaan karena pengalaman buruk dengan produk tertentu, mereka cenderung bersikap skeptis terhadap merek-merek lain, bahkan yang berpotensi secara etis. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak sehat dalam industri yang merugikan semua pihak, termasuk perusahaan yang bertanggung jawab. Yang kelima, bertentangan dengan nilai berkelanjutan bisnis. Dalam jangka panjang, praktik overclaim bukanlah strategi bisnis yang berkelanjutan. Kepercayaan konsumen adalah aset utama perusahaan, dan tindakan yang merusak kepercayaan ini akan menghambat pertumbuhan. Prinsip triple bottom line, profit, people, planet, menegaskan bahwa berkelanjutan bisnis hanya dapat tercapai dengan memperhatikan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kesejahteraan konsumen, dan dampak lingkungan. Praktik overclaim hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek tanpa memikirkan dampak jangka panjang terhadap konsumen dan reputasi perusahaan. Lalu yang kedua, masalah etika bisnis dalam produk overclaim dan penggunaan bahan berbahaya pada produk skincare. Praktik overclaim dan penggunaan bahan berbahaya dalam produk skincare memunculkan sejumlah masalah etika bisnis yang mendasar. Berikut ini adalah analisis mendalam terkait masalah tersebut.
Yang pertama yaitu penipuan dan misrepresentation. Overclaim dalam bentuk penipuan informasi atau misrepresentation, di mana perusahaan menyampaikan klaim manfaat produk yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sebagai contoh, produk yang diklaim mengandung kadar retinol 2% ternyata hanya memiliki 0,0017%, seperti disebutkan dalam artikel. Tindakan ini melanggar prinsip kejujuran dalam etika bisnis, yang menuntut perusahaan untuk memberikan informasi yang benar kepada konsumen. Lalu konsumen yang tertipu oleh klaim palsu ini kehilangan hak mereka untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat, yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi konsumen. Lalu yang kedua, kelalaian dalam tanggung jawab terhadap keselamatan konsumen. Penggunaan bahan berbahaya seperti hidroquinon tanpa izin menunjukkan kelalaian perusahaan terhadap keselamatan konsumen. Hidroquinon dapat menyebabkan iritasi atau kerusakan kulit, dan dalam jangka panjang meningkatkan risiko masalah kesehatan yang lebih serius. Dalam teori etika utilitarianisme, tindakan ini tidak dapat dibenarkan karena kerugian yang ditimbulkan terhadap konsumen lebih besar daripada manfaat ekonomi yang didapat perusahaan. Keamanan konsumen harus menjadi prioritas utama dalam bisnis, karena setiap produk yang beredar memiliki potensi dampak langsung pada kesehatan masyarakat. Yang ketiga, pengabaian prinsip tanggung jawab sosial. Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada konsumen dan masyarakat luas. Dengan melanggar prinsip tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, perusahaan skincare yang melakukan overclaim menunjukkan bahwa mereka lebih mengutamakan keuntungan ekonomi daripada dampak sosial. Pengabaian CSR ini menciptakan persepsi negatif terhadap industri secara keseluruhan, merusak reputasi merek lain yang beroperasi dengan integritas. Yang keempat, ketidakadilan dalam kompetisi pasar. Perusahaan yang menggunakan praktek overclaim dan bahan berbahaya memperoleh keuntungan yang tidak adil dibanding perusahaan lain yang mematuhi regulasi dan etika bisnis. Ini melanggar prinsip fairness atau keadilan dalam persaingan bisnis. Ketidakadilan ini tidak hanya merugikan perusahaan kompetitor yang bertanggung jawab, tetapi juga konsumen yang membeli produk berdasarkan klaim palsu dan akhirnya mendapatkan hasil yang mengecewakan atau berbahaya. Yang kelima, pelanggaran etika terhadap konsumen rentan. Produk skincare yang dijual dengan harga murah seringkali menarik konsumen dari kalangan menengah ke bawah, yang memiliki keterbatasan akses terhadap edukasi atau informasi yang memadai mengenai kandungan produk. Praktik ini mengeksploitasi konsumen rentan yang lebih mudah terpengaruh oleh klaim bombastis. Etika bisnis menuntut perusahaan untuk melindungi kelompok konsumen ini, bukan memanfaatkannya demi keuntungan. Menurut prinsip care etik, perusahaan seharusnya memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan konsumen, bukan hanya fokus pada keuntungan finansial. Nilai atau prinsip etika bisnis yang diabaikan. Dalam kasus ini, perusahaan mengabaikan beberapa nilai dan prinsip etika bisnis berikut: kejujuran dan transparansi, keadilan, tanggung jawab sosial, dan rasa hormat terhadap konsumen. Dampak etika yang ditimbulkan. Dampak terhadap konsumennya adalah risiko kesehatan akibat penggunaan produk dengan bahan berbahaya, lalu hilangnya kepercayaan konsumen terhadap merek dan bahkan industri skincare secara keseluruhan. Lalu dampak terhadap perusahaannya adalah kehilangan loyalitas konsumen, potensi sanksi hukum akibat pelanggaran regulasi, kerugian reputasi yang dapat menghambat keberlanjutan bisnis. Lalu dampak terhadap industri. Persepsi negatif terhadap industri skincare lokal yang merugikan perusahaan lain yang mematuhi regulasi, lalu berkurangnya inovasi dan kompetisi sehat dalam pasar karena persaingan tidak adil. Rekomendasi penyesuaian untuk perusahaan skincare agar sesuai dengan etika bisnis. Agar praktik bisnis perusahaan skincare sesuai dengan prinsip etika bisnis dan regulasi yang berlaku, sejumlah langkah konkret dapat diambil untuk meningkatkan transparansi, keamanan, dan tanggung jawab perusahaan. Berikut adalah rekomendasi yang lebih rinci.
Yang pertama, peningkatan transparansi informasi produk, yaitu penulisan label yang akurat, publikasi sertifikasi keamanan. Lalu yang kedua, pelaksanaan uji produk yang ketat, seperti R&D yang berdasarkan ilmu pengetahuan, lalu pengujian mandiri dan pihak ketiga. Yang ketiga adalah edukasi konsumen secara proaktif, seperti konten edukatif dan program layanan konsumen. Yang keempat adalah audit dan pengawasan internal secara berkala, seperti audit rutin terhadap produk, lalu tim kepatuhan etika dan regulasi. Kita lanjut yang kelima, kolaborasi dengan regulator dan lembaga terkait, seperti konsultasi dengan BPOM, lalu kerjasama dengan lembaga akademik. Yang keenam, memperketat proses pemasaran, seperti pengawasan iklan dan klaim, lalu penghindaran klaim berlebihan. Yang keempat, peraturan pemerintah yang relevan terkait keamanan produk kosmetik dan skincare di Indonesia. Untuk menjaga keamanan dan mutu produk kosmetik, termasuk skincare, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi melalui BPOM, atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan instansi terkait. Berikut adalah peraturan yang relevan dan langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh perusahaan untuk mematuhinya. Yang pertama, Peraturan Kepala BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang persyaratan teknis bahan kosmetika. Dengan isi peraturannya adalah mengatur daftar bahan yang dilarang dibatasi penggunaannya atau diizinkan dalam produk kosmetik. Misalnya hidrokinon hanya diizinkan dalam kadar tertentu dan untuk tujuan medis, bukan kosmetik. Tuntutan bagi perusahaannya adalah memastikan setiap bahan yang digunakan tidak termasuk dalam daftar bahan terlarang atau yang dibatasi penggunaan. Lalu melampirkan bukti keamanan bahan aktif yang digunakan dalam produk. Langkah konkret yang harus dilakukan adalah melakukan audit bahan baku sebelum produksi untuk memverifikasi kepatuhan terhadap daftar bahan BPOM. Libatkan tim R&D untuk memastikan bahan baku telah memenuhi standar. Yang kedua, peraturan BPOM tentang izin edar kosmetik. Isi peraturannya adalah semua produk kosmetik yang dipasarkan di Indonesia wajib memiliki izin edar dari BPOM. Izin ini dikeluarkan berdasarkan uji keamanan, manfaat, dan mutu produk. Lalu tuntutan bagi perusahaannya adalah mendaftarkan produk ke BPOM sebelum memasarkannya, lalu menyediakan dokumentasi lengkap terkait formulasi produk, uji laboratorium, dan sertifikasi bahan baku. Langkah konkret yang harus dilakukan adalah ajukan pendaftaran izin edar melalui e-registrasi kosmetik BPOM dengan mengunggah dokumen pendukung, seperti hasil uji laboratorium dan data bahan baku. Pastikan produk baru diuji oleh laboratorium terakreditasi untuk memastikan keamanan dan stabilitasnya sebelum diajukan ke BPOM. Lalu yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan isi peraturan menjamin hak konsumen untuk mendapatkan produk yang aman, berkualitas, dan informasi yang benar terkait produk. Pelanggaran terhadap hak ini dapat dikenakan sanksi hukum. Tuntutan bagi perusahaan adalah memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan tidak menyesatkan mengenai produk, memastikan produk tidak mengandung bahan yang tidak membahayakan konsumen. Langkah konkret yang harus dilakukan adalah pastikan label produk mencantumkan semua bahan aktif, tanggal kadaluarsa, cara penggunaan, serta peringatan khusus jika ada resiko tertentu. Libatkan tim hukum internal untuk meninjau setiap kampanye pemasaran agar sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lalu yang keempat, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175 Menkes per 8/2010 tentang kosmetika, dengan isi peraturan mengatur pengawasan kosmetik yang beredar, termasuk larangan klaim berlebihan dan penggunaan bahan berbahaya. Lalu, tuntutan bagi perusahaannya adalah tidak menggunakan bahan kosmetik yang berpotensi membahayakan pengguna, menghindari klaim yang tidak sesuai dengan bukti ilmiah, seperti hasil instan atau manfaat yang tidak realistis. Langkah konkret yang harus dilakukan adalah konsultasi materi pemasaran dengan ahli regulasi untuk memastikan klaim produk sesuai dengan hasil uji ilmiah. Lakukan pengujian ulang jika ada perubahan formulasi sebelum memasarkan produk. Lalu yang kelima,
Kemenkes RI nomor 442 Menkes SK 1096 tentang daftar bahan kosmetika yang dilarang. Dengan isi peraturan membuat daftar bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetik karena risiko kesehatan seperti merkuri, hidrokinon, dan zat lainnya. Tuntutan bagi perusahaannya adalah mematuhi daftar bahan dilarang dalam formulasi produk. Lalu langkah konkret yang harus dilakukan adalah audit pemasok bahan baku untuk memastikan tidak ada bahan terlarang dalam suplai yang digunakan. Lalu pastikan tim produksi memahami dan mematuhi daftar bahan yang dilarang. Cara perusahaan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Yang pertama adalah membangun sistem kepatuhan internal. Lalu yang kedua adalah pelatihan untuk karyawan. Yang ketiga adalah bermitra dengan ahli hukum dan regulator. Lalu yang terakhir adalah pengawasan pasca produksi. Lalu yang kelima, outcome yang diharapkan jika perusahaan skincare menerapkan etika bisnis dan mematuhi peraturan. Penerapan etika bisnis yang sesuai dengan dan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah di sektor skincare memiliki dampak yang signifikan, baik bagi konsumen, perusahaan, maupun industri secara keseluruhan. Berikut adalah rincian outcome yang diharapkan. Yang pertama, kepercayaan konsumen yang lebih tinggi, yaitu efek positif. Konsumen akan lebih percaya kepada produk skincare yang transparan, aman, dan mematuhi regulasi. Kepercayaan ini meningkatkan loyalitas konsumen terhadap merek tertentu, terutama karena mereka merasa dilindungi dan dihargai sebagai pengguna. Lalu yang kedua, dampak jangka panjang. Loyalitas konsumen yang lebih tinggi meningkatkan retensi pelanggan. Konsumen yang puas cenderung merekomendasikan produk pada orang lain, memperkuat pemasaran dari mulut ke mulut. Lalu indikator keberhasilan, peningkatan angka kepuasan pelanggan berdasarkan survei pasca pembelian. Lalu bertambahnya ulasan positif dan pengakuan terhadap merek di media sosial atau platform lainnya. Lalu yang kedua, reputasi perusahaan yang lebih baik. Efek positifnya adalah perusahaan yang mempraktikkan etika bisnis dan mematuhi regulasi akan dianggap bertanggung jawab dan terpercaya oleh konsumen serta mitra bisnis. Reputasi yang baik membantu perusahaan menarik lebih banyak pelanggan dan investor. Dampak jangka panjangnya adalah membuka peluang untuk bekerja sama dengan mitra besar seperti retail global atau distributor terkemuka, mendapatkan penghargaan atau sertifikasi dari regulator dan lembaga independen yang semakin memperkuat posisi perusahaan di pasar. Indikator keberhasilannya adalah masuknya perusahaan dalam daftar merek skincare terpercaya, lalu liputan media positif dan pengakuan dari organisasi terkait. Yang ketiga, peningkatan kesehatan masyarakat. Efek positifnya adalah dengan memastikan produk skincare aman dan sesuai standar, perusahaan membantu mengurangi risiko kesehatan masyarakat akibat penggunaan bahan berbahaya atau produk berkualitas rendah. Konsumen dapat menggunakan produk tanpa khawatir terhadap efek samping. Lalu dampak jangka panjangnya adalah penurunan jumlah kasus iritasi atau kerusakan kulit akibat produk yang tidak aman, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan akses pada produk yang benar-benar bermanfaat bagi kesehatan kulit. Indikator keberhasilannya adalah berkurangnya laporan keluhan atau efek samping terkait produk di media atau platform konsumen, peningkatan jumlah pengguna yang merasakan manfaat nyata dari produk. Yang keempat, penghindaran risiko hukum dan sanksi. Efek positifnya adalah kepatuhan terhadap regulasi seperti izin edar BPOM, melindungi perusahaan dari sanksi hukum seperti denda, pencabutan izin edar, atau gugatan konsumen. Dampak jangka panjangnya adalah mengurangi potensi kerugian finansial akibat penalti atau larangan distribusi produk. Lalu membangun hubungan yang lebih baik dengan regulator seperti BPOM dan instansi terkait. Indikator keberhasilannya adalah tidak adanya pelanggaran regulasi atau sanksi yang dijatuhkan kepada perusahaan. Lalu peningkatan kepatuhan berdasarkan audit reguler oleh pihak ketiga atau BPOM. Yang kelima adalah persaingan pasar yang lebih adil dan sehat. Efek positifnya adalah dengan menghindari praktik tidak etis seperti overclaim, perusahaan menciptakan lingkungan kompetisi yang lebih sehat. Hal ini mendorong inovasi berbasis bukti ilmiah yang meningkatkan standar kualitas produk di pasar. Lalu dampak jangka panjangnya adalah membuka peluang bagi merek lokal yang bersaing secara global dengan fokus pada kualitas dan integritas. Meningkatkan citra positif industri skincare Indonesia secara keseluruhan. Ya, lalu, indikator keberhasilannya adalah meningkatnya minat konsumen lokal dan internasional terhadap merek skincare Indonesia, lalu berkurangnya kritik negatif terhadap industri skincare lokal.
Yang keenam, keberlanjutan bisnis yang lebih baik. Efek positifnya adalah etika bisnis yang diterapkan dengan baik menciptakan dasar untuk pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan dengan mengutamakan kepentingan konsumen dan masyarakat. Perusahaan dapat terus berkembang tanpa mengorbankan nilai-nilai moral. Dampak jangka panjangnya adalah meningkatkan daya tahan perusahaan terhadap tantangan pasar seperti perubahan regulasi atau tren konsumen. Lalu mengukuhkan posisi perusahaan sebagai pemimpin industri yang etis dan inovatif. Indikator keberhasilannya adalah peningkatan pendapatan dan pangsa pasar secara konsisten, lalu bertahannya perusahaan sebagai pemain utama dalam industri skincare selama bertahun-tahun. Lalu kita masuk pada kesimpulan. Praktik overclaim dalam industri skincare melanggar prinsip kejujuran dan tanggung jawab yang menjadi dasar etika bisnis. Hal ini menimbulkan resiko kesehatan bagi konsumen dan mengurangi kepercayaan publik terhadap merek-merek skincare lokal. Dengan mematuhi regulasi pemerintah, meningkatkan transparansi, dan melakukan uji klinis yang ketat, perusahaan dapat memastikan keamanan produk mereka sekaligus membangun reputasi positif di masyarakat. Implementasi langkah-langkah etis ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga berkontribusi pada kesehatan masyarakat dan berkelanjutan bisnis dalam jangka panjang. Berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil untuk membuat presentasi ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.